Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan, bersama saya Merlin Astriani Koa SPD dan rekan CDP saya Pak James N.A. Boymau SPD. Pada kesempatan siang hari ini kami akan melakukan diseminasi atau berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri Kolbano. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Joni Leo SSI yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kami di siang hari ini, dan juga rekan-rekan guru, Bapak Ibu, guru, pegawai, tata usaha, dan juga keamanan sekolah yang sudah berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami di sini. Baik teman-teman, kita langsung saja pada berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di SMK Negeri Kolbano, dengan harapan bahwa sekolah kita tercinta SMK Negeri Kolbano bisa bergerak atau bertransformasi ke arah pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, jadi pada kesempatan ini nanti saya dan Pak Jendris akan berbagi bergantian. Jadi ini ada konsep inti budaya positif, ada 8 konsep atau 8 poin yang akan kami bagikan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi kami akan berbagi 8 poin pada siang hari ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Pada poin yang pertama di sini seperti yang teman-teman sudah lihat di depan, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini poin yang pertama yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi transformasi pembelajaran kita ini teman-teman muaranya pada P3 atau profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini harus beriringan dengan setiap materi pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka tidak hanya sekedar menguasai tentang materi pembelajaran atau ilmu saja, akan tetapi mereka juga bisa diharapkan untuk bisa memiliki profil pelajar Pancasila atau P3 ini. Jadi seperti yang teman-teman kita ketahui bersama, ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Jadi dimensi-dimensi inilah yang diharapkan, yang kita harapkan bersama agar dapat dimiliki oleh anak-anak didik kita. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di situ dikatakan bahwa pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi, di mana anak-anak kita hadir di tempat ini dengan harapan bahwa mereka dapat dididik dan dituntun sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi kebutuhan belajar seperti apa saja yang dibutuhkan atau diminta oleh kita punya anak-anak itu ada 3.
kesiapan belajar, minat dan bakat mereka, kemudian profil belajar mereka seperti apa, atau gaya belajar mereka seperti apa. Tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa ada beberapa gaya belajar atau profil belajar dari anak-anak, yaitu kinestetik, audio dan visual. Ada juga audio visual. Jadi kebutuhan belajar mereka seperti itu yang diharapkan kita dapat penuhi. Nah, itu semua berada pada pembelajaran berdiferensiasi. Baik teman-teman, yang berikut di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi ternyata selama ini banyak terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita sebagai guru atau sebagai pendidik, kita lebih banyak mengontrol murid ketimbang kita mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi yang selama ini sudah terjadi dan kita tidak bisa mengelak bahwa tidak pernah terjadi. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Dr. William Glasser melalui teori kontrolnya. Miskonsepsi yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi ilusi-ilusi inilah yang selama ini menjadi miskonsepsi di kalangan kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Baik, untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi terkadang kita punya anak-anak berbuat demikian, padahal dari dalam mereka punya diri mereka tidak mau berbuat demikian. Jadi kita sebagai guru cenderung kita lebih banyak mengontrol kita punya anak-anak. Sekalipun itu demi kebaikan ya teman-teman, kita berpikir bahwa kita kontrol mereka demi mereka punya kebaikan atau demi kebaikan sekolah ini. Tapi terkadang dari dalam diri anak-anak itu mereka tidak mau dikontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu misalnya seperti penguatan positif dalam hal ini seperti bujukan. Misalnya kita bujuk anak-anak untuk ayo kerja tugas supaya kalian bisa pintar, kalian naik kelas, kalian jadi orang yang sukses. Nah, hasil daripada kita punya bujukan itu kadang-kadang diterima dengan baik, tapi kadang-kadang tidak diterima dengan baik, teman-teman. Makanya seringkali kita sering temukan anak-anak itu meskipun kita sudah bujuk, kita sudah omong dengan halus, dengan baik, tapi kok masih membangkang juga, tapi kok masih melanggar juga. Nah, itu yang selama ini kita sudah temui dan masih ada pertanyaan dalam diri kita masing-masing bahwa kenapa ini anak kita sudah omong, kita sudah coba bujuk dengan mau menghukum, dengan mau omong baik-baik, dengan bujukan dan segala macam, tapi tetap saja mereka punya perbuatan itu tidak berubah. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama. Kemudian yang ketiga ada ilusi kritik, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita selalu intimidasi anak-anak dengan membuat mereka selalu merasa bersalah. Karena sudah datang terlambat, tiap hari kita bilang, lu lagi. Yang terlambat ini bukan orang lain, cuma lusa. Nah, itu bagian daripada kita sudah membuat dia merasa bersalah. Artinya, teman-teman, bahwa kita itu akan diingat sampai kapanpun oleh anak-anak, tapi dengan ingatan yang berbeda, bahwa Ibu Mer ini selalu intimidasi saya, selalu sulitkan saya dengan perkataan-perkataan yang menuduh saya, seolah-olah saya ini tidak bisa berubah. Jadi tiap kali
datang terlambat, selalu kita intimidasi anak-anak. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini yang seringkali kita alami teman-teman, bahwa terkadang kita merubah anak-anak dengan paksaan. Ini yang seringkali kita lakukan, bahwa ketika anak mau berubah kita harus paksa. Jadi teman-teman, ada satu ilustrasi, namanya ilustrasi kepalan tangan. Misalnya teman-teman coba bayangkan sekarang dalam kawan-kawan punya tangan itu sementara menggunakan sesuatu. Kemudian saya datang untuk paksa buka. Ini berkaitan dengan teori kontrol. Yang mengontrol teman-teman punya kepalan tangan itu harus terbuka, apakah diri teman-teman sendiri ataukah saya? Diri sendiri. Nah, itu yang harus kita luruskan dalam kita punya miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol. Artinya bahwa motivasi intrinsik atau dari dalam kita punya diri ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak-anak supaya mereka itu mau berubah. Bukan karena kita paksa, bukan karena kita buat mereka rasa bersalah, bukan karena kita kritik, bukan karena kita mengontrol, atau bukan karena kita bujuk. Nah, budaya positif inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak supaya mereka itu mau berubah dengan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka sendiri. Baik teman-teman, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang di stimulus respon ini adalah yang selama ini kita miliki dalam kita punya diri dan kita tuntut harus seperti ini. Akan tetapi Dr. William Glasser sendiri sudah membagikan teori kontrolnya, di mana bisa kita lihat di situ misalnya stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal seharusnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita maunya anak-anak mengerti kita, tapi kita sendiri tidak pernah mengerti anak-anak. Nah, itu yang kadang kita harus berefleksi. Kenapa kita sudah dengan segala macam cara untuk mereka berubah, tapi toh tidak berubah juga, tambah parah ada. Nah, itu yang pentingnya kenapa kita harus bisa menerapkan disiplin positif itu, kemudian budaya positif itu, dan segala macam motivasi untuk anak-anak berubah itu dari dalam diri mereka sendiri. Nanti ada poin-poin yang selanjutnya yang akan kami jelaskan, yang kira-kira akan menjawab ini semua. Jadi di sini ada beberapa stimulus respon dan teori kontrolnya yang seharusnya seperti apa. Di situ berakhir pada model berpikir menang atau kalah. Dengan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita menang, anak-anak menang. Jadi jangan hanya kita saja yang rasa tadi saya sudah ukur dia begini-begini dengan harapan nanti dia akan berubah. Tapi anak-anak justru malahan merasa bahwa dia ditekan, dia tak akan memberontak. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang senyum-senyum ini pasti rasa demikian ya. Ketika kita dikasih satu aturan untuk mendisiplinkan diri atau mendisiplinkan anak-anak, terkadang kita itu merasa kayak tidak nyaman. Karena selama ini kita sudah nyaman dengan kita punya zona nyaman tersendiri, teman-teman. Artinya bahwa dengan adanya kata disiplin, berarti kita harus patuh.
adanya aturan berarti kita harus patuh. Nah ini yang terkadang memunculkan rasa ketidaknyamanan dalam kita punya diri. Nah, dengan munculnya disiplin positif ini yang merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi disiplin positif atau disiplin diri ini alangkah baiknya mulai dari dalam diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Karena di sini disiplin diri itu sebaiknya kita lakukan dalam keadaan sadar dan bertanggung jawab, sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Artinya bahwa kita bisa menghormati kita punya diri sendiri. Kalau kita tidak menghormati kita punya diri, siapa lagi yang mau menghormati? Karena terkadang kita punya diri tidak disiplin. Ketika kita ditegur, kita merasa tidak terima. Nah itu yang selama ini dirasakan oleh kita punya anak-anak. Jadi selama ini yang dirasakan oleh anak-anak itu demikian. Sehingga bagaimana kita menumbuhkan disiplin diri atau disiplin positif itu di dalam diri anak-anak dengan memulai dari diri sendiri. Kemudian itu ada di bagian bawah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi seperti yang saya sudah katakan dari awal bahwa lebih baik motivasi untuk berubah itu dari dalam diri anak-anak ketimbang kita yang paksa, kita yang kontrol. Itu kita seperti buang-buang tenaga. Karena hari demi hari anak-anak akan begitu tidak ada perubahan. Jadi disiplin positif inilah yang kita harapkan untuk bisa bertumbuh dengan baik dalam diri anak-anak melalui motivasi diri sendiri. Baik, kita masuk ke poin ketiga akan dibawakan oleh Pak James. Silakan Pak James. Oke, baik, assalamualaikum saudara bersama Bapak Ibu semua. Di sini saya akan menunjukkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Medin. Saya akan menunjukkan di sini ada materi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifatnya positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi memang berkaitan dengan kebajikan universal atau nilai kebajikan universal itu nanti sekalinya saya akan jelaskan. Dia akan sinkron atau connect dengan keyakinan kelas. Karena kita akan ambil itu masuk kepada keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini kita tidak melihat dia mau agama apa atau dia punya bahasa apa, dia punya latar belakang apa, tetap kita punya nilai-nilainya tetap harus sama. Tujuan kita tetap sama, untuk anak-anak itu tetap harus sama. Tidak bisa kita lihat bahwa dia pendek, dia tinggi, tetap kita fokusnya harus satu. Oleh karena itu di sini ada contoh. Yang pertama itu profil pelajar manusia yang sudah disampaikan oleh Bu Merlin, ada 6 dimensi: bertakwa, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, analitis, berkehidupan global, berdoa dan kreatif. Dan contoh yang kedua di situ ada Virtus Project, proyek nilai kebajikan. Nah, yang ada yang berkor di sini ini kita gunakan untuk keyakinan kelas. Memang sebentar kita sudah tempel di depan, tapi nanti sekali ini juga nanti kami kasih tahu atau beritahu kepada Bapak Ibu semua bahwa yang ini yang akan kita buat untuk kajian ini sebagai satu keyakinan.
memang aturan dan keyakinan sebenarnya saya rasa itu agak beda. Kalau peraturan itu dia tanpa ada kesepakatan bersama siswa dan orang tua bahkan dari politik. Sedangkan kita sebagai semua dari situlah bahwa kita bisa temukan yang efek sekolah ini ini. Tapi kalau kita tidak membuat itu maka hari ini memang kita akan kita sekitar. Karena itu mohon izin saya lanjut. Kalau bertanya nanti sekali bertanya. Yang terbaik nanti kami coba. Oke. Ya, manusia. Memang kehidupan bahasa ini juga penting. Masalahnya memang kita harus tahu tadi yang namanya fondasi ataupun diawali dengan dasar. Kalau dasarnya kuat berarti dia punya sampai suara kuat. Karena itu kita sebagai manusia pun butuh yang namanya dasar yang kuat. Oleh dari situ kehidupan dasar kita memang ada beberapa hal. Dari situ ya 5 kehidupan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini kadang-kadang kita mati cepat, tapi yang masih bertahan hidup. Di situ makanan, ada makanan, pakaian, kita pilih kemana kita. Makanan, memang juga susu itu sudah. Tidak akan jalan, pakaian, pikiran, tempat juga memang nanti sudah jelaskan. Yang mana apalagi kesehatan juga demikian. Ini memang ada berat, bertahan hidup ini memang sulit. Jadi semua orang bisa bertahan dengan hal seperti ini. Mari kita, tapi ini fokusnya pada siswa. Tapi kita pakai guru juga tersinggung orang penting. Dan dari sini memang ya kita bersepakat bahwa memang kadang-kadang kita mengeputuskan bahwa anak ini ya dia sudah baik, sempurna. Kadang-kadang dia akan baik memang tidak sampai di dalam kelas. Dia berhal yang tidak baik sampai ada sementara keluar ini. Jadi memang dari situ kita harus melihat kasus-kasus seperti itu ya kita harus cari solusi yang baik sehingga kita bisa memang kadang-kadang kita pakai guru juga jujur saya juga demikian. Kadang datang tidak mampu dan gue juga rewel. Sampai sini baru fokus di anak. Oke, kita next dengan yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Oh ya rasa diterima. Ya rasa diterima dipedulikan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Memang rasa diterima. Ya, kadang satu kelompok juga itu kadang-kadang ya ada hal yang memang membuat kita sampai kita harus merasa bersalah dengan keadaan itu, tapi ya sudahlah kita tapi ini untuk anak-anak kita jadi begitu. Jadi ketika anak merasa tidak diterima dalam itu, akhirnya juga nanti jangan sampai kita menjadi keadaan yang tidak baik ataupun dia punya pakaian ataukah dia punya rambut, dia punya apa yang tidak baik, memang dia akan diejek. Nah setelah diejek itu dia rasanya tidak terima. Nanti dia tidak terima, memang dia tidak akan fokus pada apa yang kita sampaikan. Itu kita memaksa dia pun nanti bahaya. Jadi memang ini juga repot, memang ini juga kita alami, jujur saya juga alami di situ. Oke, lanjut kepada ketiga pemasaran. Ya ada diri, keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi, yakinan dengan. Jadi memang kadang-kadang kita diri, memang orang yang ada diri penting. Kalau kita buat hal yang baik, ya memang orang akan katakan bahwa kita baik. Begitu pun dengan anak kita. Jadi memang dia fokus pada karakter. Jadi ini dengan
terus menjadi dan dengar. Nah, sebenarnya ada kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi memang ini bukan hanya untuk anak kita, murid, siswa, tapi juga dengan kita. Apakah kita sudah mandiri kah atau belum? Mandiri ya, kita harus mandiri untuk buat yang memang kita tentu harus bertanggung jawab. Itu saya pun belum aku belum ada. Jadi kita butuh waktu untuk sampai tahap itu. Karena kita berbeda demikian dengan murid juga. Murid juga memang itu harus mandiri ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah itu. Yang baru yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary diferensiasi. Dia punya pilihan. Kalau dia paksa, kalau dia suka naik tol, kita jangan paksa dia untuk berat. Kita paksa dia untuk dia jadi guru. Karena dia harus sebagai momen, dia harus diferensiasi seperti itu. Karena kalau dia suka yang lain mengatakan, kita jangan paksa dia harus paksa dia pura-pura. Itu mau pas masuk di penjara dia tidak bisa. Karena itu bakat mungkin di situ. Jadi itu punya tambah itu baru ya kesenangan bermain humor memang sekarang memang kita diajak untuk karir kita atau pelajaran kita memang harus bermain. Tapi bukan berarti kita bermain, tapi memang kita bermain dengan arti sesuatu yang akan walaupun dilihat kita bermain tapi akan dibawa pulang akhirnya siswa datang untuk mencari ilmu. Kurangnya datang untuk mencari ilmu dan datang untuk belajar dan pulang untuk bawa ilmu. Jadi memang walaupun kita kelihatannya kita bermain tapi ketika pulang itu kita anak-anak juga akan membawa sesuatu artinya ya ilmu. Jadi memang ini juga kami ada 5 tahapan ini kehidupan manusia. Memang setiap manusia sudah pasti akan menentukan yang ini. Tetapi kalau kita di kamar di kesana kita bisa pusing. Memang kita harus butuh keluar surga. Karena itu ya kita lain saja supaya kita tidak terpusing. Pas. Nanti dilanjutkan oleh Mary. Nanti katanya Nanti terakhir Bapak nanti teman-teman. Baik, jadi teman-teman minta maaf kami harus bergantian biar nanti kelihatannya seimbang. Baik teman-teman, kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini yang tadi saya maksudkan pada poin yang sebelumnya tentang disiplin positif itu alangkah lebih baiknya dimulai dari motivasi intrinsik. Memang ada motivasi ekstrinsik yang kita perlu untuk adakan supaya betul-betul mendukung perubahan dalam diri anak-anak. Untuk motivasi ekstrinsik sendiri ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang anak-anak berbuat sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang dia itu datang pagi hanya karena perasaan dengan dia punya kawan. Dia kali mendapat puji terus, tapi dia tidak pernah dapat puji. Atau misalnya dia menghindari hukuman. Jadi karena aturannya apel 7.00 sampai ke 7.15 sampai 7.30, dia taksir pas itu jam dia harus di sekolah untuk menghindari hukuman-hukuman yang sudah disiapkan oleh guru piket atau oleh guru BK. Mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu yang tadi saya bilang
bahwa mungkin wali-wali kelas ada kasih reward khusus untuk itu anak-anak, dia punya anak-anak wali. Jadi kalau lu datang pagi, lu punya nilai ini pasti bagus. Atau dia dikasih penghargaan. Teman-teman ayo semua tepuk tangan untuk dia kalau ini dia berhasil datang pagi dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi motivasi untuk dia punya diri supaya datang pagi. Atau buat apalah, buat peraturan apa yang dia penuhi begitu. Kemudian yang ketiga ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya bahwa di sini motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri mereka bahwa ketika mereka berbuat sesuatu itu mereka akan menjadi orang yang mereka inginkan begitu. Jadi alangkah lebih baiknya dari dalam mereka punya diri itu mempunyai motivasi bahwa ketika saya datang pagi, besok-besok pasti kalau sudah di tempat kerja atau di mana saya juga bisa datang pagi. Atau misalnya saya kerja PR supaya besok-besok ini saya punya nilai tanggung jawab dalam diri. Mau sampai mana saya nilai tidak akan pernah hilang karena sudah ada dalam dia punya diri semenjak masih di bangku pendidikan. Jadi itu nilai-nilai yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Jendris, ada bermacam-macam nilai, nanti itu kita akan sebarkan atau kita akan bagi di grup juga untuk teman-teman supaya teman-teman bisa jadikan pegangan untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi dimensi profil pelajar Pancasila itu kalau paten. Kalau anak-anak bisa pegang itu dalam mereka punya diri, mau sampai manapun, mau sampai kapanpun, pasti mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa dalam segala hal, dalam segala segi. Nah itu yang kita dituntut untuk tumbuhkan itu dalam mereka punya diri. Baik teman-teman, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini yang terkandung di dalam disiplin diri atau disiplin positif itu. Hukuman ini bukan hal yang baru lagi buat kita ya. Selama ini kita sudah jalankan, selama ini kita sudah buat. Jadi bukan hal yang baru. Jadi hukuman itu dia tidak direncana atau dia tiba-tiba saja. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan dalam itu hukuman. Artinya dalam pengambilan hukuman itu murid hanya tak dasar. Mereka tidak ambil bagian dalam Pak kita mau dihukum ini, Ibu kita mau dihukum ini. Tidak, selalu kita yang kasih. Bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis hukuman. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa hukuman itu sudah sering kali kita lakukan ya teman-teman. Baik itu saya, baik teman-teman yang lain juga demikian. Dia tidak terencana atau tiba-tiba itu seperti apa. Misalnya anak datang terlambat. Paling tinggi kita kasih pilih sampah atau isi air di tampungan di tampungan toilet. Jadi itu kan berubah setiap hari teman-teman. Kita tidak rencana, oh ini hari kita pikir jadi anak-anak datang kita mau suruh perawat atau apa. Itu semua tidak terencana. Pokoknya suka-suka ketemu mau kasih hukuman apa kalau suka kasih ini. Kemudian murid tidak tahu apa-apa atau tidak pernah dilibatkan. Itu yang tadi saya bilang bahwa lu datang terlambat, jadi lu mau ini kasih hukuman apa? Lu mau apa? Terkadang kita tidak pernah kasih pilihan kepada anak-anak. Ya, angkat sampah ya, taruh batu ya, timba air dan seterusnya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Artinya bahwa ketika kita sudah buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, harus ikut memang dengan dia punya konsekuensi. Kamu tidak buat ini, maka konsekuensinya ini. Kamu tidak buat ini, maka konsekuensinya ini. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya bahwa ketika ada peraturan, maka di situ ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Dan di situ ada rasa tidak nyaman dalam diri anak-anak. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini yang saya katakan di depan ini bukan hal-hal yang baru, tapi yang sudah selama ini kita jalankan.
Nah, dengan munculnya restitusi ini teman-teman, kita diharapkan untuk bagaimana meminimalisir hukuman dan konsekuensi. Jadi kita tidak dituntut untuk langsung berubah semisal bikin hajar ubah, tidak teman-teman. Ini kita sama-sama belajar, kami hanya sebatas berbagi. Saya dengan Kak Jena juga hanya sebatas berbagi, tapi kami juga masih belajar terlalu banyak untuk bagaimana keluar dari ini zona nyaman. Karena terlalu berat, teman-teman, sangat berat. Contoh kecilnya saja mau datang pagi. Pak Jena bisa tersinggung. Kalau saya kan kayak kosong saya aja, kalau pokoknya kayak Pak Jena bisa. Ini contoh, kami lakukan contoh kami punya diri supaya jangan terkesan bahwa kami ini lagi teman-teman begitu mengadili, tidak. Ini kami ngomong contoh kami punya diri. Jadi terkadang Bapak Kepsek bilang ini suami dan anak ada di kos, toh tidak apa-apa ada di sore. Nah terus datang jam begini, itu kadang kan buat kita tidak nyaman, toh. Jadi kadang kita bilang ini Bapak bisa tahu potong ini, cuci pakaian, masak, apa segala macam. Padahal kamar kos nih kalau mau dibilang cuma 3x6 sah, atau 4x6 satu kamar sah, bukan rumah di kamar sah. Susah ada suami lagi di sini, susah ada anak lagi, repot apa yang terlalu pagi-pagi sampai datang begini. Nah itu tuh yang kadang saya juga sampai bingung-bingung dengan saya itu seperti itu. Jadi ini yang diharapkan bahwa supaya kita itu rasa nyaman, pimpinan juga rasa nyaman, anak-anak juga rasa nyaman, kita semua sama-sama rasa nyaman dan puas gitu. Jadi dengan adanya restitusi ini kita diharapkan untuk bisa memperbaiki kita punya kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam diri. Itu poin yang pertama untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi seperti yang teman-teman sudah baca kali lalu di PMM, mungkin ada yang sudah ikut pelatihan mandiri di PMM, mungkin sudah tahu tentang restitusi, tentang segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Nanti sebentar akan disampaikan oleh Pak Jenggus juga, tapi saya tipis-tipis di sini. Jadi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak-anak buat kesalahan atau melanggar peraturan, atau nanti kita sudah tidak ada peraturan, nanti kita sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Entah itu di tingkat kelas atau di tingkat sekolah, itu sangat diharapkan untuk kita bisa ada itu keyakinan sekolah, kita menghindari yang namanya peraturan dan hukuman. Jadi yang ada hanya keyakinan dan restitusi. Begitu, baik itu untuk tingkat sekolah maupun di dalam lingkup kelas. Jadi proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid anak-anak itu berbuat kesalahan, kita bisa menyelesaikannya, menghindari hukuman dengan cara segitiga restitusi itu. Nanti sebentar akan dipaparkan oleh Kak Jenis. Baik, poin yang berikut teman-teman, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5 teman-teman. Di situ guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Teman-teman, di situ penghukum kita sudah tahu bersama. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa cenderung kita menempatkan diri itu sebagai penghukum, bukan sebagai guru. Jadi bawaannya hukum terus. Mau kesalahan kecil, mau kesalahan besar, mau apa yang anak buat, mau baik, so baik, kadang sudah pas dan potong punya mood, potong hukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Terkadang kita menempatkan diri pada pembuat merasa bersalah ini. Kita sering mengintimidasi anak-anak. Ini memang contoh kerja PR, memang paling bodoh, memang paling segala macam. Artinya bahwa kata-kata negatif itu sudah masuk ke dalam diri anak-anak yang akhirnya akan membentuk mereka punya karakter. Tapi teman-teman sudah bisa merasa terlalu bertanggung jawab ya.
sepenuhnya, karena memang karakter anak-anak ini pada dasarnya sudah dibentuk dari mereka punya rumah. Kita di sini ini kan hanya menuntun, mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi sebenarnya. Jadi itu merupakan pekerjaan berat juga buat kita. Kemudian yang ketiga, kita terkadang dengan anak itu sebagai teman. Bagus, memang betul kita harus jadi teman dengan anak-anak supaya ketika mereka ketemu hal-hal yang bagaimana, mereka larinya ke kita, jangan larinya ke hal-hal yang tidak baik. Tapi terkadang kita berteman dengan anak-anak ini juga sudah salah salah konsep atau artinya bahwa terkesannya anak-anak itu dibiarkan begitu saja. Lu mau salto-salto di situ juga terserah, kan kita mau kawan begitu. Jadi terkadang porsi kita sebagai teman itu kita salah tempatkan. Jadi itu yang kita harus pahami baik-baik dan kita perlu refleksi. Kemudian yang keempat, kita sebagai pemantau. Jadi anak pun mau matong maling dari situ atau lihat sah. Itu bukan urusan, bukan tanggung jawab, terserah. Itu terkadang kita bersikap sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada anak-anak atau bagaimana ya, maksudnya itu nanti akan masuk pada restitusi, bagaimana kita sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk setiap kesalahan atau setiap apapun yang anak-anak temui. Baik teman-teman, di sini ya, saya akan paparkan satu kasus bagaimana kita menempatkan diri pada 5 posisi kontrol tadi. Jadi di sini contoh kasusnya, adik terlambat hadir di sekolah. Sebagai penghukum, kadang kita menggunakan ada suara yang tinggi, bahasa tubuh itu misalnya dengan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghati. Itu penghukum. Dia ciri-cirinya seperti itu. Dengan contoh kalimatnya seperti ini. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu contoh kalimat penghukumnya seperti itu. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Jadi teman-teman, pas pulang kalau cek ban motor kempes atau motor ada tercoret, refleksi su. Ini kayaknya tadi pagi dia ada hubungin anak saat diperbuatan. Jadi itu kita akan menghasilkan seperti itu, anak-anak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas atau halus. Jadi pembuat merasa bersalah itu dia seperti pembunuh berdarah dingin, teman-teman. Betul kata-kata ini halus, tapi pulang lu renungkan anak, lu akan bawa sampai mati. Nah, itu kan kata-kata begitu. Jadi bahasa tubuhnya itu merapat di anak-anak. Kalau pembunuh itu dia dari jauh saja ngomong pakai tunjuk-tunjuk begini. Tapi kalau pembuat merasa bersalah dia bisik di musa. Itu lu pulang ju. Lu karena jauh. Baik, lanjut. Jadi contoh kalimatnya ada di situ teman-teman. Adi, kamu ini bagaimana ya? Ini versi-versi kita tentang ibu guru yang ada di jalan sana. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Wih, ini dia pulang nih, ibu Mary sudah ibu Mary kecewa dan dia kami itu dia justru dia mikir artinya dia rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menghasilkan anak-anak jadi seperti apa? Murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam
bagaimana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kadang kita buat mereka rasa bersalah itu kita tidak pikir sampai di jangka panjangnya seperti apa. Kalau kita di contoh penghukum, dia marah dengan potong habis dia pigal potong punya motor atau mobil di situ sudah selesai, artinya dia sudah puas. Tapi kalau dia sudah merasa bersalah, artinya dia akan memendam itu perasaan dalam diri, bisa-bisa dampaknya dia menyakiti dia punya diri sendiri atau menyakiti atau lampiaskannya di orang lain. Jadi bukan lampiaskan di kita tapi di orang lain. Dan itu contohnya sudah banyak ya teman-teman. Baik, yang ketiga teman, posisi kontrol sebagai teman itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya kemudian mata dan bibirnya itu tersenyum jenaka kayak menggila. Jenaka itu artinya bercanda, mudah menggila. Jadi contoh kalimatnya sudah ada di depan teman-teman. Artinya kita kasih tahu anak, kita omong dengan anak tapi kita pakai menggila. Jadi artinya anak itu kadang dia mau terima, dia terima, kadang tidak terima juga. Ini Pak, ini biasa bakawan dan Pak jadi anak so tidak ada efek. Kemudian yang berikut pemantau. Pemantau ini nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi ini ada contoh percakapan di sini teman-teman. Artinya bahwa dia tuh terserah sah. Potong tuh terserah anak-anak mau buat apa terserah semua. Kita hanya sebatas nasihat, kita hanya sebatas ingatkan saja. Tapi tidak ada efeknya ke anak-anak. Karena mau terlambat mau apa terserah itu bukan saya yang berusaha. Saya di sini hanya sebagai guru hanya kasih tahu harus itu sudah. Dan yang ini terakhir untuk posisi kontrol manajer. Manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Artinya bahwa kita panggil murid baik-baik dan kita omong. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid atau bercakap pinggang, bersikap seolah-olah menyesal. Kemudian tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Di sini fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu baru terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Tentu dengan terus kita membimbing. Nah itu yang nanti ada pada segitiga restitusi. Baik teman-teman, tinggal 2 poin tersisa yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu akan dilanjutkan oleh Pak James. Lagi 2 teman-teman. Kami bisa minta teman-teman tersenyum sedikit selebar batu teman-teman. Karena kami di depan justru rasa bersalah sedikit teman-teman. Oke, silakan Pak James. Keyakinan kelas kita sudah sampaikan sebelumnya, memang ini yang seharusnya kita buat, yang kita sampai bahas tentang peraturan. Memang harusnya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Berarti kita memang sebatas peraturan, berarti sebenarnya sebatas kita sebagai guru. Kita buat aturan sendiri, kita guru buat aturan. Tapi keyakinan dengan siswa atau suatu kesepakatan dengan siswa
dengan orang tua bahkan komite itu memang sementara saya rasa memang kita berdua rasa berdua keyakinan jelas ini suatu kesepakatan yang memang kita harus bersepakat dengan siswa bahkan kita libatkan orang tua kita sudah libatkan orang tua dan bahkan komite kita tidak pusing lagi untuk masalah yang berpakaian tidak rapi, rapi, tidak baik dan seterusnya. Itu memang dengan sendirinya kita akan hantar mereka ke kelas. Kalaupun dia datang dan dia terlambat, kita langsung bawa dia. Saya langsung tanya dia, kenapa terlambat? Terlambat karena apa ini? Sudah lambat aturan apa? Lambat aturan apa ya dari situ? Mereka langsung cari dia punya solusi. Dengan sendirinya dia sudah dia punya konsekuensi hukum yang tadi disampaikan oleh ini. Hukum konsekuensi. Jadi kita tidak terlalu terlibat lagi dengan kita sudah kesepakatan sekolah pun kelas, tapi sebenarnya harus sekolah supaya kita kesepakatan di setiap kelas. Nah untuk yang keyakinan kelas ya menurut saya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa peraturan dan keyakinan memang dia tidak terlalu paham, tapi memang dia berbeda. Peraturan dan peraturan dibuat oleh kita sendiri atau guru sendiri tanpa libatkan siswa tadi, tapi keyakinan yang kita harus libatkan. Oke, nah, kita lanjut. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak atau yang apa kata lain dalam kata aku tidak tahu. Memang dia abstrak saja, pembahasan dia abstrak, tidak terlalu atau apa, jadi pokoknya abstrak. Ini yang kedua itu berupa pernyataan universal yang tadi yang nilai universal itu kita masukkan. Jadi kita hindar nanti kayak dari peraturan kita bawa sampai dengan keyakinan itu. Terus sedikit saja agar mudah diingat, memang itu yang terlalu kita buat yang sederhana saja, terlalu mewah, apalagi kami bahas Inggris. Dan yang seterusnya itu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Memang kita perlu harus dilibatkan dari semacam ya menjaga kebersihan, terlambat ataupun yang hal-hal apa bolos kiri kanan itu memang kami juga wanita juga agak pusing juga. Karena kita memang tidak ada kesepakatan sekolah. Dari sini ya, mungkin ya dari kepala sekolah, dari keluarga, bisa kita diskusi bersama, kita sebutkan satu aturan yang memang kita bawakan kepada orang tua. Dan kita pasti ini keyakinan kelas atau keyakinan sini. Dan memang itu ketika terlambat ya kita tanpa harus ragu lagi buat dia suruh dia buat apa, tidak perlu karena dia sudah dia punya hukuman itu sudah sepakat tentang yang tidak harus diorang ya untuk tentang semua itu tetap tentang memang itu memang ya kita harus perlu kalau memang kita mau perlu tetap ya kita lanjut yang kita kembali lagi pada yang keyakinan kelas. Jadi sempat lewat. Ya ini sudah ada foto, kemudian sudah sempat buatkan satu keyakinan kelas. Di dalamnya ada peraturan. Ini tidak kelihatan tapi kamilah pada yang di kapsen. Di sini kita buatkan peraturan. Kalau aturan-aturan yang kita yang buat, kita berburu yang buat, dilarang buang sampah sembarangan. Itu sudah pasti, kata dilarang, jangan, ataupun tidak boleh. Itu sudah pasti, itu istilahnya sudah masuk pada kata-kata, bukan negatif. Nah, memang siswa ataupun kita punya ada semua ini, karena kalau kita buat seperti ini, orang merasa kita agak-agak menindas. Nah, dengan adanya yang paling positif, dari situ kita hindar pada paling positif. Dilarang buang sampah sembarangan, kita bawa pada buang sampah
agreement yang memang mereka oh ini memang kita harus buang pada tempat. Karena kita juga kadang-kadang apalagi seperti ini. Nah, setelah kalimat positif, keyakinan keras itu dengan fokusnya pada kebersihan. Satu kata, satu dua kata, tiga kata atau satu frasa, dia akan jadi kebersihan. Jadi ketika ada kita bersalah, dia tidak buang sampah pada tempat, kita tanya sudah buang salah apa? Sudah buang sampah pada tempat, berarti sudah melanggar aturan apa? Kebersihan itu. Ya tanpa kita menghukum orang sudah tahu nah solusinya seperti apa. Itu memang kita harus membuat satu aturan, satu kesepakatan. Jadi itu memang jadi kita menunjukkan satu kata ataupun dua kata dan seterusnya. Setelah itu tidak boleh terlambat, ya kita hendak pada yang positif. Karena ini kata tidak di sini tidak ada jangan, memang jangan. Dari mana posisi itu mungkin memasukkan nanti untuk positif juga ada repot. Tidak menggunakan terlalu ya ada kita harus ada kecepatan. Memang kita juga lebih juga untuk disiplin waktu, disiplin segala macam kita perlu. Supaya kita jadi terlarang itu ada di kita. Disiplinnya itu. Terus tidak merusak fasilitas sekolah. Memang ini juga penting supaya tadi hukuman ketika hukuman yang memang terlalu berlebihan kepada anak kita mungkin jangan sampai mereka bisa ambil sikap yang bisa merusak fasilitas sekolah yang mungkin ya meja bangkit sore itu juga bisa merusak. Nah dari situ kita ambil keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Ya, penyebaran semua di sini tidak punya. Kita harus jaga. Dan yang terakhir itu tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Ya itu, memakai perhiasan di sini hanya perhiasan, tapi mungkin masih ada lagi. Ya ada yang kiri kanan, ada sepatu. Ya, memang ini ada itu juga. Kadang-kadang memang kita harus ikuti mereka itu. Kita ikuti istilahnya kita cari tahu. Kenapa satu orang pakai begini? Ya contoh kecil mama kalau ke rasanya sepatu. Kalau sepatu pakai itu jangan sampai kita sudah makan atau tidak. Memang sepatunya dua atau satu mungkin bahasa bagaimana kita baik jangan bersandar pada dan situ yang memang selalu kurang lama memang selalu merapi ya itu sudah bawa semua yang merapi itu kan yang disebut yang masuk pada keyakinan ya segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Bu Merlin ini segitiga terdiri dari tiga kata dan yang ini silang jadi sudah tiga kata bukan tiga kata tiga pernyataan di fase. Nah dari sini ketiga kata atau frasa atau pernyataan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dari yang tadi kita bahas yang berkurang sampai yang ini kita masukkan pada yang institusi. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang sementara siswa hadapi ini apalagi. Cara-cara yang memang berhasil betul tidak. Nah yang pertama itu sudah pasti kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas memang kita harus mencari tahu kenapa datang kita cari dia kenapa pakai ibadah kenapa begini kita harus cari tahu dia sampai memang kita tahu dia punya alasannya kenapa sampai dia menggunakan atau memakai barang seperti ini ataupun pakaian seperti ini.
Jangan kita menganggap bahwa ini yang istilah kita menghukum yang itu juga ya memang sudah benar karena memang kita ditelan kalau kita terlalu ringan juga nanti anak yang berat kita harus berat dulu nanti. Memang kita sudah cari tahu, sudah cari pun cari sampai akar-akar tapi akar sedikit. Terus kita harus pakai rumus ini, rumus pakai kesehatan. Nah, setelah itu sudah mencari tahu dia punya alasan berkaitan dengan dia punya masalah. Contoh dia di dalam kelas, satu kasus. Satu kasus contoh dia di dalam kelas dia bermalas-malasan. Ketika kalian berjalan atau proses pembelajaran berjalan, dia bermalas-malasan, tidur-tiduran. Dia tidur. Nah kita harus cari dia. Maksudnya cari dia kenapa sampai dia kita sebentar aja dia tidur. Ini memang soal kasus yang memang perlu kita harus selesaikan dengan hal-hal yang memang sederhana tapi memang dorong sebentar butuh. Karena berkaitan dengan tadi pembelajaran dan prosesi. Kalau dia butuh yang ini, tapi kalau kita masuk dengan kita punya cara mengajar tidak sesuai dengan belajar yang mereka kan sebentar dia sebenarnya mencoba. Dia tidak harus mencoba untuk Islam ini, tapi di sini kita ajar dia itu dia harus mengubah itu mereka. Contoh kalau masalah PJOK, maaf kalau dia melangkah, itu dengan paksa mengambil itu bahaya. Ataupun dengan dia yang kita siapkan desain pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kiraman di tadi yang agak sedikit memang sesuatu yang memang kita tidak ini ya di sini ada kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Kadang-kadang juga kita sering berbuat salah memang tidak apa-apa, tapi memang salah ini ya tetap salah, tidak ada yang salah ya tidak apa-apa. Tapi memang ya itu sudah. Ya kita harus hanya membuat dia punya mental menjadi hanya buatkan salah, kita buatkan dia ada itu supaya menjadi nah, ketika kita panggil datang, saya yang biasa. Kalau buat yang biasa yang mungkin naik saya yang luar biasa. Tapi kalau misalnya terlambat mungkin tidak apa-apa, ya kita malu. Setelah itu ya tidak manusia yang sempurna. Memang itu sudah dari dulu ya begitu sudah dari masa pendidikan sampai sekarang. Ini kalimat-kalimat yang memang kita harus pakai atau gunakan ketika kita menemukan satu kasus, khususnya untuk Bapak Ibu buat kelas, memang dia tidak buat kelas. Jadi kesempatan itu kalau bahasa, kadang bahasa Indonesia, bahasa daerah juga tidak bisa, karena sudah tulis saja tidak mau. Sudah nanti sempurna itu pun tidak bisa. Ini kita agak konfus di hal seperti ini karena ini karakter memang pendidikan karakter memang kita harus baik.
sudah mencari tahu atau bisa menguatkan supaya kita kasih dengan dia, padahal kamu bisa melakukan sesuatu, melakukan hal yang lebih buruk lagi ini. Maksud dari ketika dia menemukan kasus, contoh dia ada siswa yang menyontek, ada 2 orang, ada kasih tinggi, kasih Inggris, ini sudah menyontek di sini, dia menyontek ketika ulangan. Nah, dia tidak setuju dengan ini Tinus ini, jadi dia semua. Nah, dari situ ada suatu pertengkaran atau perkelahian antara 2 orang ini, Tinus dan Nelis. Dan Nelis tidak setuju, kenapa sampai menuntut itu punya hasil ini. Ternyata sampai dengan yang ini ada bahasa-bahasa yang padahal kan bisa melakukan hal yang lebih buruk. Mungkin dengan hanya dengan kata-kata yang di sini, dia hanya dengan kata-kata mungkin maki-maki kita atau teman pada tim sini, tidak sampai dengan beradu fisik ini. Itu kan lebih buruk lagi. Ini kan bahasa-bahasa yang menguatkan dan itu korban. Kamu pakai suami karena telah dilindungi sesuatu ini. Memang seperti memang kadang-kadang kita harus memang masalah ini kepada kadang yang berbagai masalah ini sampai darah kedua itu juga kita ikuti, kita berpikir dengan masalah kita berbuat hal yang salah memang biasa atau tidak apa-apa, tapi sebentar orang darah kedua ini tidak apa-apa dengan darah ini tidak bisa. Aku dengan hal yang lebih fatal lagi. Jadi ini setelah kita mencari tahu atau mengidentifikasi yang punya masalah, ya kita kualitas tindakan yang salah. Setelah itu masuklah pada menanyakan keyakinan. Yang jelas bahwa setelah kita ikuti dia apa bermalas-malasan di dalam kelas tadi, kita tanya dia kenapa sampai dia tidur-tidur seperti ini. Apakah tidak suka dengan pembelajaran bahasa Inggris kan? Atau pun memang kami kembali mengajar, acara mengajar ya tidak baik. Dari situ kita harus tanya dia supaya dia kasih tahu kita usaha seleksi itu kasih tahu dia punya gaya belajar. Dari situ kita tahu bahwa oh ternyata dia begini seperti ini. Kita masuknya begini, tapi dia begini seperti ini, makanya dia malas-malas di situ. Kita mempaksa dia seperti apa ya begitu. Kamu harus jadi itu memang ini kan kalimat yang ada pada tapi yang sebenarnya kita fokus pada kelas yang kelas. Kalau kasus permasalahan kita cari dia. Setelah kita sudah tahu dia punya pokok masalah, identifikasi untuk mencari masalah. Oh ternyata dia kayak belajar seperti ini. Makanya Bu Jesi memang kadang-kadang kami harus kerjasama juga. Istilahnya yang mesti akses dulu ya akses dulu kita cari tahu anak punya gaya belajar. Jadi terus kita pilih mereka karena kita kelompokkan kelompok audio, visual, kinestetik. Jadi kita masuk ini fokusnya audio, ya kita fokusnya audio. Jangan sampai tulis kita masuk lagi. Kita bawa ini baru supaya sampai dia mati tergantung bahasa kita pasang baru tidak bisa. Kita fokusnya pada audio supaya dia itunya ketemu. Ya. Baik teman-teman, minta maaf ini ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ini sebenarnya video
tadi saya memulai dengan menstabilkan identitas. Jadi itu ceritanya Nawi ini berkelahi dengan Jumi karena Nawi punya PR dan tugas, baik itu pekerjaan rumah dan tugas sekolah, itu selalu dicontek. Jadi ada ketidakpuasan dari dalam diri Nawi. Kenapa tiap hari Jumi main menyontek terus dia punya tugas? Akhirnya terjadi perkelahian pada saat jam istirahat. Makanya saya panggil Jumi, saya panggil Nawi untuk menyelesaikan itu permasalahan. Jadi saya menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama ialah menstabilkan identitas. Pada bagian menstabilkan identitas, di situ saya bangkitkan kembali Nawi punya rasa percaya diri. Karena pasti pasca berkelahi itu Nawi mentalnya down. Karena semua orang pasti menyebutkan dia yang pencipta keributan itu. Jadi dari situ saya bangkitkan kembali rasa percaya diri dari Nawi dengan contoh kalimat seperti ini. Nanti saya akan share linknya, saya sudah upload di YouTube, nanti teman-teman bisa nonton untuk jadi bahan referensi untuk kita sama-sama buat. Jadi contoh salah satu kalimat itu, kenapa di situ dia bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kalau karena kita punya orang tua dulu atau kita punya guru dulu berarti sudah selesai. Artinya di sini saya membangun kembali dia punya mental dengan bilang demikian, tidak apa-apa, berkelahi itu tidak masalah. Pasti Nawi punya alasan kok bikin begitu. Nah dari kita punya kalimat-kalimat ini baru akhirnya dia kasih keluar. Iya ibu, kita buat begitu karena Jumi tiap hari menyontek terus beta punya tugas, itu sebetulnya baik. Artinya ada kebutuhan dasar dari dalam dia punya diri yang dia butuh untuk kita penuhi, sehingga terciptalah itu kejadian perkelahian dan lain sebagainya. Bukan saja contoh di kasus perkelahian, mungkin ada kasus-kasus yang lain. Kemudian kita juga bisa kasih keluar satu kalimat seperti ini, ibu justru yang membuat salah, ibu justru yang berkelahi dengan kawan guru, kok dengan suami, kok dengan sapi, ibu sering berkelahi. Karena ibu rasa ada yang mengganjal dalam ibu punya diri. Artinya bahwa kita keluarkan kalimat-kalimat seperti ini yang membangun kembali mereka punya integritas diri, mereka punya percaya diri dan lain sebagainya. Pasca mereka berkelahi tadi. Apalagi kalau berkelahi sampai darah, oh siap, itu sudah kabur, tidak bisa di kelas, lalu kawan-kawan bawa lupi, BK atau bawa guru. Artinya di situ mereka sudah mental breakdown. Kemudian lanjutkan saya pada tahap validasi tindakan yang salah. Nawi, padahal lu ini sebenarnya bisa buat sesuatu yang lebih buruk lah ya, daripada sekedar maki-maki Jumi atau daripada sekedar ganti-ganti meja. Jadi itu ceritanya Nawi sampai ganti-ganti meja dan bus karena tidak dimarahi. Jadi di sini saya validasi kembali dengan tindakan. Padahal lu ini sebenarnya bisa pukul Jumi, lu bisa sebenarnya bisa ambil batu titi Jumi ke kepala, sebenarnya bisa. Tapi Nawi bisa membuat itu. Nah itu yang ibu patut apresiasi. Karena ini Nawi tidak sampai berbuat hal-hal yang fatal. Begitu. Kemudian ada contoh kalimat lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sehingga itulah Nawi bisa sampaikan, ibu saya buat begitu karena saya merasa kecewa dengan Jumi. Masa tiap hari dia mau enak-enak saat tidak pernah kerja tugas sampai sekolah baru nyontek saja. Dan itu ada contoh-contoh kalimat yang lain yang bisa teman-teman pakai untuk referensi pada bagian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir kita tanya kembali dari keyakinan. Nawi, keyakinan apa yang Nawi selanggar? Keyakinan keras apa? Oh ini saya sudah tidak menghormati teman lagi ini karena sudah maki-maki, kasih keluar kata-kata kotor. Nah dengan demikian kan dia bisa tahu, oh ternyata dia sudah melanggar nilai yang ini, nilai kebajikan yang ini. Dia sudah langgar keyakinan keras yang ini. Setelah itu pertanyaan terakhir itu kita tutup dengan, kalau sudah begitu Nawi sudah tahu Nawi punya kesalahan, keyakinan yang Nawi langgar,
nilai kebajikan yang Nabi bilang, kira-kira Nabi mau jadi orang yang seperti apa, besok-besok mau jadi seperti apa kalau Nabi begitu. Nah, dengan sendirinya mereka akan menemukan solusi untuk bagaimana ke depan mereka tidak buat itu lagi. Dan itu semua yang tadi saya bilang motivasi intrinsik atau muncul dari dalam mereka punya diri. Kita tanya kembali, jangan kita hukum atau kita bangun kampanye dong terus lu stop jangan bakal lain atau lu stop jangan kita mampu. Tapi kita kembalikan penyelesaian itu dari diri sendiri. Bagaimana Nabi mau jadi orang seperti apa ke depan kalau begitu? Masih melanggar atau sombong? Itu semua kembalikan dalam itu. Nah, restitusi yang terus dan kontinu kita lakukan, percaya sama teman-teman. Kadang Bapak masih di awal-awal begini, aduh, kalau anak korban mau bikin begitu, lo akan siap semua hidup. Itu karena Bapak baru pernah mencoba, teman-teman. Tapi kalau beta bikin, Pak James bikin, Ibu Elsie bikin, Ibu Erna bikin, dan semua teman-teman bikin, otomatis beta tahu percaya. Kalau itu motivasi dalam diri sudah tumbuh, pasti dia akan berubah. Dan itu kita punya harapan bersama teman-teman. Seperti yang baru-baru, beta sudah paparkan, beta punya visi guru penggerak untuk menciptakan anak-anak yang berakhlak mulia. Semoga dengan adanya terapan segitiga restitusi ini kita bisa membawa kita punya anak-anak kepada akhlak yang baik. Itu beta punya harapan terbesar. Oke teman-teman, pada bagian penutup ini yang kami mau sampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan usul, saran, kritikan, bahkan pertanyaan untuk kami berdua, saya persilahkan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih untuk materi yang bagus dari teman berdua, Pak James dan Ibu Betty. Ini teman-teman yang ternyata diterapkan di PMN. Hari lalu pernah saya kirim segitiga restitusi waktu kita mengisi PMN. Ternyata di PMN itu mereka ambil dari guru penggerak, dan nanti PPK ini juga nanti sudah ambil dari guru penggerak. Ilmunya nanti sama linknya. Teman-teman, kita memperoleh kesempatan hari ini telah memahami ini segitiga restitusi yang nanti dilihat dari disiplin positif. Nah, teman-teman, kita belajar supaya nanti PMN-nya Ibu berdua share ini untuk teman-teman pahami ini. Jadi di sistem aplikasi PMN itu kalimat-kalimat kunci untuk disiplin positif pada saat segitiga restitusi itu sudah dikunci. Teman-teman saat menulis tidak link, tidak connect, itu nilainya kita ubah juga tetap tidak bisa. Hingga teman-teman ini kita sudah ditolong dapat pemahaman untuk nanti PMN-nya isi seperti ini. Tindakan-tindakan yang Bapak Ibu bikin, misalnya ambil disiplin positif, nanti kelihatan tidak nanti pada akhir refleksinya masuk ke tidak. Nah, untuk masuk ini teman-teman kita hari ini telah memperoleh ilmunya, supaya nanti saya juga belajar tidak salah, Bapak Ibu juga belajar tidak salah, sama-sama kita memperbaiki dari diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi saya ikuti dan kebetulan juga saya ikut penggerak. Ternyata kita ini sementara dituntun untuk mindsetnya diubah, proses berpikirnya berubah untuk tidak menyerah dari kondisi apapun.
tapi mampu bangkit menjadi fighting di bidang pendidikan untuk melakukan perubahan. Sekecil apapun perubahannya, kita berjuang untuk kita boleh mewujudkan sedikit demi sedikit untuk benar-benar menjadi pahlawan guru tanpa jasa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Saya bisa mengikutinya dan teman-teman juga mengikutinya dengan baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pemahaman terkait kegiatan kami hari ini. Jadi semoga juga bermanfaat untuk teman-teman. Apalagi tentang keyakinan kelas, teman-teman kita bisa terapkan sama-sama untuk kita punya RHK di PMM juga teman-teman. Kita bisa masukkan keyakinan kelas pada salah satu penerapan untuk observasi kelas nanti mulai minggu depan. Jadi kami berharap semoga ilmu yang sudah kami bagikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua supaya anak-anak kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan sekedar kita hanya memenuhi tuntutan dari PMM atau memenuhi tuntutan kami sebagai CGP, tidak hanya memenuhi kebutuhan kami untuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya, tapi ini sama-sama kita belajar. Saya tanya, ya Bapak Ibu, nanti untuk observasi tidak melihat Bapak Ibu punya perangkat, itu tujuannya tidak ada di observasi. Observasi yang dilihat itu misalnya Bapak Ibu pilih disiplin positif. Nah itu yang benar-benar kita lihat Bapak Ibu. Jadi tidak lihat lagi, memang perangkat Bapak Ibu semua kita guru. Jadi kalau semua mengikuti alurnya itu tidak ada penilaiannya. Bapak Ibu merdeka untuk mengembangkan sesuai kebutuhan anak. Tapi yang kita lihat di PMN itu apa yang Bapak Ibu pilih, misalnya disiplin positif, itu terwujud ke sono. Nah, saya tambahkan contoh kemarin saya mengajar, tadi harusnya mengajar jam 11 di kelas 1 nautika. Kalau kita tambahkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu semua rambut, semua pria yang ada di kelas ini rambutnya maksimal 2 cm misalnya. Jadi kemarin keyakinan kelas di nautika kelas 1 itu kami tambahkan itu. Jadi saya buat 2 cm, mereka semua angkatan, kita beri kebebasan. Bapak kami mau untuk 3 cm, tidak boleh 2, kita terima karena itu usulan dari mereka. Nanti minggu berikut saya masuk, saya sudah bawa ini clipper, saya sudah beli supaya saya jadikan kelas itu benar-benar keputusan bersama. Itu saya lakukan. Saya sudah beli, yang 3 cm, jadi tinggal kita pasang sesuaikan berdasarkan keputusan bersama. Dan nanti saya lakukan, mereka tidak sakit hati terhadap saya karena teman-teman tadi menolong kita untuk bagaimana kita lakukan kesepakatan yang tidak menyakiti siswa, tapi itu berasal dari siswa sendiri. Mungkin itu juga berupa sanksi, tapi kami coba untuk lakukan. Seharusnya tidak boleh, dan saya lakukan untuk anak-anak bisa melakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Pak, kamu tanya, belum kasih kesempatan. Nilai Silakan. istimewa. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan banyak karena memang materi-materi di situ ini lumayan bertolak belakang dengan kita punya karakter kita Indonesia Timur. Tapi ya itulah, mau tidak mau kita itu harus bergerak bersama dengan mereka yang menjelaskan ini. Jadi memang nanti akan terwujud harapannya di saat sekitar 60-70% pendidik di kita punya sekolah sudah menjadi guru penggerak. Harapannya itu bisa perlahan-lahan bisa mengubah kita punya disiplin positif. Jadi terima kasih untuk materi hari ini, karena memang untuk saya pribadi kali ini fokus berlakunya disiplin positif. Jadi memang dengan materi hari ini bisa menjadi acuan untuk bagaimana menerapkan. Ternyata kita harus lebih fokus kepada keyakinan kelas, bukan peraturan.
Dan memang dari materi yang dipakai bagus. Terus yang berikut mungkin kalau seperti video contoh tadi mungkin ada perlu penambahan sedikit saran di situ untuk video. Penambahannya mungkin dari sisi siswa yang satunya yang menjadi penyebab sebenarnya, yang menyontek itu kan dia yang sebenarnya menjadi penyebab kan, sehingga nabi ya seperti itu. Mungkin ada video juga untuk dia bagaimana kita menggunakan ini sehingga institusi. Baik, mungkin itu saja sebagian besar untuk materi ini sangat-sangat bermanfaat untuk saya pribadi, sangat mengapresiasi materi hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kadi yang sudah menambahkan beberapa tambahan untuk nanti kami akan perbaiki dalam penyempurnaan presentasi ini, dan ini nanti akan kami upload ke PMM sebagai bukti karya. Kemudian akan kami upload juga ke YouTube untuk memenuhi kebutuhan tugas CGP kami. Jadi, terima kasih untuk tambahan dari Pak Kadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, bertanya? Kesini Lesa. Istimewa. Siap. Terima kasih banyak atas partisipasi daripada teman-teman semua. Baik, saya tambah. Oh iya, Bapak. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita sudah tahu harus positif. Jadi kita ubah yang negatif. Dari pagi saya datang, saya lihat sepatu banyak di situ. Dan kan saya tidak bisa bohong, karena teman-teman sudah lakukan. Hari apa Yaya marah-marah pagi hari, saya tidak bisa. Perlu kita belajar seperti ini. Tidak mungkin lagi seorang, dan karena saya sudah belajar hal ini juga. Jadi teman-teman kita belajar untuk menolong anak-anak. Saya di jalan itu pertanyaan saya tidak tanya lagi kenapa kamu terlambat. Tanya rumah di mana, ada sibuk apa. Jadi itu polanya untuk menolong anak-anak. Kita mengetahui persoalan kemudian dia bisa sampaikan. Selain kita menuntut dia untuk komitmen terhadap perilakunya, perubahan perilakunya, kita menolong dia untuk sadar. Ini kita bantu teman-teman yang hari ini ada mendengar materi ini, membantu untuk jangan sampai orang tak lupa Kadi karena, woi, terus ya kita. Jadi jangan ingat kita karena itu lagi dia itu masalah. Kita tidak bisa bilang dulu saya begini karena zamannya tidak lagi. Jadi pembelajaran sesuaikan dengan zamannya. Di situ masuk disiplin dan seterusnya. Ya, kita tidak cerita lagi bahwa dulu kita paling sapi dan seterusnya. Penjaman tidak sistem. Itu penjaman. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Teman-teman, sebentar ada snack setelah ini. Karena tadi kita tidak berdoa, jadi untuk menutup kegiatan diseminasi hari ini, saya minta kesediaan dari Ibu Ga untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan karena tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari pagi hingga sampai saat ini ya Tuhan. Dan Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Guna kami mengikuti pelatihan yang ada ya Tuhan. Karena itu apa yang kami terima dari teman-teman kami, biarlah kami menjalankan dalam kehidupan kami, menjadi suri dan pedoman dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan Allah kami surga, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi sudah kami menjadi punya Tuhan, mari Engkau menjaga melindungi kami dalam perjalanan kami, hingga Engkau gunakan kami di rumah kami masing-masing dengan baik dan selamat ya Tuhan. Ini doa kami, mengampuni setiap dosa dan salah kami, karena hanya Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih.